kepada seluruh orang tua dan juga regional director bahwasanya pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini tidak hanya melihat kecerdasan. Kita ada 3 poin yang kita nilai di sini. Yang pertama adalah attitude. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah kualitas. Kecerdasan dia itu hanya nomor 2. Yang paling utama adalah attitude. Yang kedua kualitas, yang ketiga kita nilai adalah kuantitasnya. Nah, apapun yang terjadi pada malam hari ini itu adalah keputusan Dewan Juri dan tidak bisa diganggu-gugat karena itu adalah pilihan terbaik. Karena kita memilih putra putri terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi wakil Indonesia ke tingkat internasional yang akan mewakili yang akan mewakili Indonesia ke ajang Mr. Miss Culture International, dan runner up akan mewakili Indonesia ke Miss Unity International dan Mr. World Ambassador International. Bapak Ibu yang saya cintai, juga sahabat-sahabat saya yang ada semua di sini, pastinya ada perasaan bangga bahwa kita semua bisa menyelenggarakan ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Bagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita di 1945 kita ada soal bicara kebudayaan, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjamin masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Itulah dasar kita. Berangkat dari situlah sebetulnya kita semua harus tahu bagaimana kita memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Grand Final Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di hari yang bahagia luar biasa malam tentunya kita akan menyaksikan seluruh para finalis akan bertanding dan tentunya nantinya akan terpilih Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2020 dan mereka akan mewakili Indonesia ke ajang Miss Culture International dan juga akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Unity dan juga Miss Ambassador. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk para finalis kita hari ini. Inilah persembahan terbaik seluruh para finalis dalam opening dance dan opening all numbers finalis Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Inilah persembahan opening dance dan opening number seluruh para finalis Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Selamat menyaksikan. Thank you.
Indra Dimani, Sarjana Farmasi, Sulawesi Tengah. Shalomita Samola, makeup artist, Sulawesi Tenggara.
kita akan mendengarkan top 10 atau 10 besar finalis Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Nah, jadi amplopnya aja nggak ada sama kita gitu ya, itu sangat. Jadi ini benar-benar kita mulai dari Dewan Juri. Di tangan kami sudah ada nama-nama 10 besar para finalis kita. Putra Kebudayaan Nusantara. Masih disegel ya? Baik, Apakah kira-kira? masih disegel artinya tidak ada dispensasi atau apapun, semua atas keputusan terbaik dari Dewan Juri. Kita akan langsung buka, silakan Rama. Aduh, aku deg-degan. Siapa? Baik, kita akan dengarkan. We love you too. Luar biasa. Ini supporter ntar lagi pulang ini saya doain sehat semuanya. Baik. Luar biasa sekali ya supporternya pada malam hari ini yang mendukung finalis Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Dan langsung saja nih kita umumkan. Baik, di tangan saya sudah ada nama-nama yang masuk dalam 10 besar Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Dan finalis pertama kita kategori putra. Selamat kepada Sumatera Utara 2. Baik, selanjutnya untuk kategori putri, kami ucapkan selamat kepada provinsi. Ya, siapa? Selamat kami ucapkan kepada provinsi Sumatera Utara 2. Selanjutnya kategori putra Kebudayaan Nusantara tahun 2020 yang masuk dalam 10 besar. Siapa? Selamat kepada Sumatera Utara 1. Menduduki posisi top 10 dari kategori putri. Selamat kami ucapkan kepada Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya posisi ketiga kategori putra Kebudayaan Nusantara top 10 goes to selamat kepada Provinsi Riau. Posisi ketiga kategori putri. Kami ucapkan selamat kepada Provinsi Sulawesi Utara. Baik, posisi keempat kategori putra dalam top 10 Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020 jatuh kepada mana? Kita akan nyebrang pulau langsung ke Jawa Tengah. Dan untuk posisi selanjutnya kategori putri, kami ucapkan selamat kepada Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya posisi kelima kategori putra dalam 10 besar Grand Final Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020 jatuh kepada siapa? Ayo siapa? Siapa? Selamat kepada Sulawesi Tengah. Selanjutnya untuk kategori putri, kami ucapkan selamat kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Posisi ke-6
kategori putra yang masuk dalam 10 besar. Selamat kepada Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kategori putri di posisi 6 kami ucapkan selamat kepada Provinsi Aceh. Selanjutnya yang menduduki posisi ke-7 kategori putra jatuh kepada Provinsi Selamat Jawa Timur. Posisi ke-7 kategori putri masih dalam top 10 kami ucapkan selamat kepada Provinsi Sumatera Utara 1. Luar biasa ya, Sumatera masuk semuanya. Baik, selanjutnya yang menduduki posisi 8 kategori putra jatuh kepada Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya posisi 8 kami ucapkan selamat kepada putri dari Provinsi Riau. Semakin ke depan kita sepertinya semakin ke sana ini. Ya, pakai jatuh aja ya. Inilah pengorbanan kita ya. Baik, selanjutnya yang menduduki posisi ke-9. Selamat kepada Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya posisi 9 untuk kategori putri kami ucapkan selamat kepada Provinsi Kepulauan Riau. Dan ini dia final position sekaligus top 10 dalam Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020 kategori putra. Siapa? Siapa? Suaranya kurang keras. Selamat Sulawesi Utara. Dan posisi terakhir putri, siapakah yang akan menduduki di top 10? Kami ucapkan selamat kepada Sulawesi Tenggara. Dan ini dia ke-10 finalis top 10 Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Ucapan
Baik, kita akan mulai Speed Competition 10 finalis besar Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu kategori putra perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2. Kami persilakan. Pemuda-pemudi generasi penerus bangsa. Saya selaku generasi penerus bangsa Indonesia ingin mengajak para generasi milenial untuk mengembangkan warisan kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Banyak keanekaragaman bangsa Indonesia. Salah satunya agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Sebagai pemuda-pemudi milenial, sudah seharusnya kita mencerminkan identitas bangsa melalui diri kita sendiri. Melalui advokasi saya, toleransi kebudayaan, saya menyuarakan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya dapat memahami, mencintai, menghargai, dan menghormati perbedaan kita. Indonesia is an archipelago country that has a million natural resources, potential, and culture. This culture comes from the society habits as a form of values which is life in society. Continuing and preserving culture is a way to respect culture and fortify oneself from wrong values. I'm proud to be born in this country, Indonesia, because Indonesia has a lot of culture and tourism. History, culture, tourism, and culinary may not be found in another country. It will always be by everyone. That potential brings
Indonesia as my tourist destination in this world. Esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilangkan berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Pepatah ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya suatu kebudayaan itu tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah mati. The culture are not slang. Get creative, we have to love our culture. Starting from ourselves, starting from seeing, listening, trying, and loving. Thank you. Berbicara tentang kebudayaan di Indonesia, 1 menit ini tidak akan cukup untuk membahasnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 700 bahasa yang ada di Indonesia, serta 1.300 lebih suku yang ada di Indonesia, yang menjadikan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Kebudayaan yang beragam dari seluruh penjuru Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang menyatukan. Like our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Budaya diciptakan oleh manusia dan budaya menjadi jati diri bangsa. Saya percaya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mengembangkan budayanya. Budaya terbentuk dari berbagai unsur, yaitu agama, adat istiadat, bahasa, seni, yang dikembangkan dalam suatu daerah, dalam suatu kelompok orang atau masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya adat istiadat. Dalam Undang-Undang tahun 2017 nomor 57 pengajuan tentang meningkatkan kebudayaan. Indonesia diciptakan dengan beragam budaya yang dikenal dunia. Indonesia dikenali dengan keberagaman budayanya yang melegenda. Dan budaya Indonesia adalah pesona dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak keanekaragaman budaya. Salah satunya budaya Indonesia yang berada di ujung barat Sumatera, yaitu Kutrun Ane, yang merupakan budaya kearifan lokal masyarakat Aceh. Bumi ini, saya dan juga teman-teman saya berhasil mendirikan platform yang bernama Kediri Cerdas. Di sini kita berfokus kepada pemerataan pendidikan di Kabupaten Kediri, baik pendidikan formal, pendidikan umum, pariwisata, dan juga olahraga, bahkan sampai dengan kewirausahaan. Hidup di zaman milenial seperti ini tidak diliputi dengan generasi-generasi milenial yang sudah acuh tak acuh terhadap kebudayaan bangsanya sendiri. Kebudayaan menjadi ciri khas kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi wajah bangsa Indonesia. Kebudayaan dicirikan sebagai sebuah pertunjukan, di mana sebuah pertunjukan disusun oleh berbagai macam elemen yang nantinya dapat menghasilkan pertunjukan yang dapat dinikmati. Budaya adalah suatu kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu yang masih digunakan hingga saat ini. Budaya adalah pengajaran usang yang masih dipertahankan oleh masyarakat saat ini, yang masih memegang teguh norma-norma kepantasan. Budaya bukan hanya sekedar tentang penyampaian sebuah tradisi yang melekat pada masyarakat di daerah tertentu. Budaya bukan hanya sebuah etika yang penuh penerapan, namun banyak nilai dan pesan yang perlu kita tunjukkan kepada halayak. Kebudayaan adalah hal yang paling dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, mengedukasi adalah hal yang paling tepat untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan. Dengan self-child, self-culture, saya mengajarkan kepada anak-anak sejak dini
budaya, dan mengajarkan tari-tarian tradisional untuk tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan. Mengenai budaya pada saat ini telah pudar karena budaya asing yang masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Mari kita tetap melestarikan budaya yang ada di daerah kita masing-masing dan juga mempromosikan budaya kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Mencintai budaya seperti mencintai orang yang kita sayangi. Kita tidak tahu betapa indahnya budaya, karya seni, dan juga betapa kagumnya jika kita tidak Yes, di tangan saya sudah ada amplop berisikan hasil keputusan Dewan Juri, masih disegel, dan kita juga lihat bersama-sama Dewan Juri dalam memutuskan setiap peserta yang masuk dalam next session, semuanya dalam murni ya, dilakukan secara objektif, tidak ada dispensasi apapun, dan semua murni, dan kita lihat masih segel. Baik, kita akan coba buka. Siapa? Ini penasaran? Siapa? Dua apa? Semua dua. Baik. Penilaian ini sangat penuh pertimbangan ya, hingga memakan waktu beberapa menit, tidak bisa langsung diputuskan hanya dalam 1 menit. Jadi di sini sudah ada nama-nama putra dan putri yang akan masuk ke dalam top 5 putra dan putri kebudayaan Nusantara tahun 2020. Baik, kita akan mengumumkan inilah finalis top 5 putra putri kebudayaan Nusantara tahun 2020. Selamat kepada perwakilan provinsi kategori putra. Jatuh kepada Siapa? Selamat kepada perwakilan provinsi Sumatera Utara 1. Finalis putri yang memasuki top 5. Kami ucapkan selamat kepada Provinsi Sulawesi Utara. Dan selanjutnya yang berhasil menduduki posisi kedua dalam top 5 putra putri kebudayaan Nusantara 2020 kategori putra jatuh kepada finalis perwakilan. Selamat kepada Riau. Dan di posisi nomor 2 untuk kategori putri, kembali kami ucapkan selamat kepada provinsi apa? Ya, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berhasil menduduki posisi ketiga kategori putra jatuh kepada perwakilan provinsi. Selamat kepada Kalimantan Selatan. Dan posisi selanjutnya untuk kategori putri, kami ucapkan selamat kepada Provinsi Sumatera Utara 2. Selanjutnya yang menduduki posisi keempat dalam top 5 kategori putra jatuh kepada Provinsi Jawa Timur.
posisi keempat untuk finalis putri yang memasuki top 5. Kami ucapkan selamat kepada Provinsi Aceh. Selanjutnya, the last position dalam top 5 kategori putra jatuh kepada siapa? Siapa suara yang kurang besar? Selamat kepada Provinsi Sulawesi. Sulawesi Tengah berhasil menduduki posisi terakhir dalam top 5 Putra Putri Kebudayaan 2 Nusantara 2020. And the last position in top 5. Kita ucapkan selamat kepada finalis putri dari Provinsi Sumatera Barat. Selamat kepada seluruh para finalis dalam top 5 pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020 untuk Putra Sumatera Utara 1 Kepulauan Riau, untuk selanjutnya Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Dan untuk finalis putri yang memasuki top 5 finalis Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020, yang pertama Sulawesi Utara, yang kedua Jawa Tengah, dan yang ketiga Sumatera Utara 2, yang keempat Provinsi Aceh, dan yang kelima Sumatera Barat. Dan selamat kepada top 5 dalam pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Sebelum nanti masuknya parade top 5 yang diiringi oleh gestar kita Adi Bayani, maka kita akan langsung mengumumkan dan menyerahkan sertifikat penghargaan Best Regional Director dalam Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Baik, kami persilakan untuk founder dan CEO Abang Rahmat untuk dapat mengumumkan dan sekaligus menyerahkan sertifikat penghargaan Best Regional Director Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Kami undang kepada Bapak Rahmat Sarjana Hukum untuk dapat langsung. Baik. Langsung saja Bang Beri ambil. Baik, untuk Best Regional Director Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020, yang pertama selamat kepada Regional Director Sumatera Utara 2. Dan selanjutnya selamat kepada Regional Director Jawa Tengah. Dan terakhir Regional Director Sulawesi Utara. Kami persilakan untuk perwakilannya hadir bersama di atas stage. Dan kami undang CEO kita sekaligus founder kita Rahmat S. Sarjana Hukum tentunya menyerahkan berupa penyerahan sertifikat dan penghargaan kepada Best Regional Director. Yang pertama Sumatera Utara 2, kedua Jawa Tengah, dan terakhir Sulawesi Utara. Tepuk tangan dong untuk ketiga The Best Regional Director dalam Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Penyerahan langsung dari CEO dan founder kita, serahkan kepada perwakilan dari setiap Regional Director. Dan selamat kembali kami ucapkan sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi penuh untuk dapat mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020.
akan memasuki final question. Top 5 Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Sekali lagi kami mintakan untuk tidak bersuara dan harap tenang kepada seluruh para finalis dan seluruh para undangan yang berhadir. Kita akan mulai untuk perwakilan Provinsi Sumatera Utara 1 kategori Putra. Kami persilakan. Silakan mengambil satu tangkai bunga terlebih dahulu. Baik, silakan dibuka. Sebutkan. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Baik, silakan dipegang. Silakan. Baik, pertanyaannya adalah, simak dengan baik. Sudah siap finalis Sumatera Utara 1? Siap. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu layak berada di panggung ini? Sudah mengerti pertanyaannya? Baik, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya Felix Rimba sangat layak untuk berdiri di hadapan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Karena saya memiliki advokasi Budiku Negeri. Budiku Negeri adalah salah satu wadah untuk generasi muda yang bergerak dalam bidang budaya, pendidikan, dan juga lingkungan. Kita akan bersama-sama untuk memajukan Indonesia dalam bidang budaya, pendidikan, dan juga lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada putra finalis Sumatera Utara 1. Jadi kami persilakan kembali ke tempat. Baik, tepuk tangan untuk finalis Sumatera Utara 1 yang telah menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, Kita beralih ke finalis putri. Yang pertama kita panggilkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Kami persilakan untuk maju ke depan mengambil pertanyaan dari tangkai bunga yang dipilih. silakan dibuka. Pertanyaan nomor berapa? Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Silakan mendekat mikrofon. Baik, finalis Sulawesi Utara sudah siap? Sudah siap? Siap. Baik. Pertanyaannya adalah, simak. Jika diberikan kesempatan kembali ke masa lalu, hal apa yang ingin diri kamu ubah atau perbaiki? Sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jika saya dimiliki kesempatan untuk mengulang kembali masa lalu, saya tidak akan mengulanginya karena saya mempunyai prinsip apa yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran untuk di masa depan. Terima kasih. Dari Sulawesi Utara, dan kita persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita persilakan kepada finalis putra dari Provinsi Riau untuk maju ke depan. Silakan mengambil pertanyaan dari tangkai bunga. Ya, silakan dibuka. Pertanyaan nomor. Baik, pertanyaan nomor 3 silakan dibuka. Finalis dari Riau sudah siap? Siap. Baik. Simak pertanyaan berikut ini. Seberapa besar pengaruh budaya terhadap identitas bangsa Indonesia? Sudah mengerti pertanyaannya? Siap, sudah. Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya. Bagi saya, seberapa besar pengaruh budaya terhadap identitas bangsa? Bagi saya, budaya merupakan hal paling terpenting dan hal paling utama dalam identitas bangsa.
Karena budayalah Indonesia dikenal oleh seluruh dunia, dan karena budayalah Indonesia dipandang oleh seluruh dunia, dan karena budayalah Indonesia akan selalu jaya. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman semua untuk tetap melestarikan budaya, mempertahankan budaya, dan mencintai budaya. Tetap mari terapkan 3B, berbudaya, berkarya, bergaya. Terima kasih. Baik, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Riau. Dan kita beralih ke finalis putri, yaitu finalis dari Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan untuk maju ke depan, mengambil pertanyaan di tangkai bunga. Silahkan dibuka. Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 7. Silakan dibuka pertanyaan nomor 7. Finalis Jawa Tengah sudah siap? Siap. Baik, simak pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara kita menghadapi masa globalisasi sekarang agar tidak mengikuti budaya barat? Sudah mengerti pertanyaannya? Siap. Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Agar kita tidak mengikuti budaya barat, kita harus mencintai budaya kita sendiri dari dalam hati kita. Karena mencintai budaya dari dalam hati akan memunculkan cinta terhadap budaya. Sehingga kita tidak ada niatan untuk melestarikan dan mengikuti budaya barat. Terima kasih. Baik, jawaban yang singkat, padat, luar biasa dari finalis Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Baik, selanjutnya kita masuk ke finalis putra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kita persilakan untuk maju ke depan. Baik, silakan ambil setangkai bunga sekaligus juga pertanyaan untuk Kalimantan Selatan. Nomor berapa? Baik, pertanyaan nomor 1. Silakan dibuka. Silakan mendekat mikrofon. Baik, Kalimantan Selatan sudah siap? Siap. Baik, simak pertanyaan berikut ini. Apa pentingnya menjaga eksistensi kebudayaan dalam suatu bangsa? Sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Baik, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Apa pentingnya menjaga eksistensi kebudayaan suatu bangsa? Apabila kita tidak bisa menjaga kebudayaan kita sendiri, maka rakyat Indonesia akan kehilangan identitasnya. Banyak budaya kita yang diakui oleh negara lain karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap budaya yang kita miliki ini. Maka dari itu kita sebagai generasi milenial harus mencintai, harus menjaga, tentunya dari diri kita sendiri harus mampu dan bisa mempelajari budaya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban luar biasa. Tepuk tangan untuk peserta kita dari Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kita beralih ke finalis putri dari Provinsi Sumatera Utara 2. Kita persilakan untuk maju ke depan, mengambil tangkai bunga berupa pertanyaan. Silakan ambil satu tangkai bunga sekaligus juga pertanyaan bagi Sumatera Utara 2. Nomor berapa? Nomor 5. Silakan mendekat mikrofon. Silakan dibuka untuk pertanyaan nomor 5. Sumatera Utara 2 sudah siap? Siap. Baik, simak pertanyaan berikut ini. Bagaimana tanggapan Anda tentang kurikulum kebudayaan daerah tidak lagi dipelajari di sekolah? Sudah mengerti pertanyaannya? Sudah. Baik, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, jika kurikulum kebudayaan tidak lagi dipelajari di sekolah, maka kebudayaan itu akan hilang dan punah. Karena kita ketahui pada zaman globalisasi, anak-anak di masa sekarang sudah lebih
mengenal budaya luar dan mengikuti budaya luar. Ciri-cirinya seperti mengecat rambut berwarna pirang dan memakai pakaian yang seperti budaya luar. Terima kasih. Jawaban dari Sumatera Utara 2. Dan selanjutnya kita beralih ke finalis putra dari Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan untuk maju ke depan, mengambil tangkai bunga. Ya, silakan pilih. Iya, silakan dibuka. Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 2, kami persilakan untuk Jawa Timur mendekat mikrofon. Sudah siap? Jawa Timur? Baik, kita akan buka pertanyaan. Mohon sekali lagi tidak mengeluarkan suara ketika finalis menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah, mana yang akan kamu pertahankan pertama kali? Apakah budaya atau tradisi? Sudah jelas pertanyaannya? Insya Allah sudah. Baik, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang akan saya pilih antara budaya atau tradisi? Menurut saya, dari keduanya tidak dapat dipilih salah satu, karena keduanya saling mengikat. Adanya tradisi, pasti akan ada budaya, dan ada budaya, pasti disitulah ada tradisi. Terima kasih. Terima kasih jawaban singkat, padat, dan jelas dari Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan beralih ke finalis putri dari Provinsi Aceh. Kami persilakan untuk maju ke depan, mengambil pertanyaan. Ya, silakan dipilih tangkai bunga yang ingin dibuka. Pertanyaan nomor berapa? 9. Baik, pertanyaan nomor 9, silakan dibuka. Silakan perwakilan Provinsi Aceh untuk mendekat mikrofon. Sudah siap Aceh? Baik, pertanyaannya adalah, mohon disimak. Apa yang membuat kamu berpikir, maaf, benar nih? Sudah benar? Baik, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu layak berada di panggung ini? Sudah jelas pertanyaannya? Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu layak berada di panggung ini? Saya berpikir, kenapa saya layak untuk berdiri di panggung ini? Karena saya ingin melestarikan, mempertahankan budaya yang telah hilang. Karena budaya itu sangat penting untuk kita pertahankan, untuk generasi muda dan untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk jawaban yang luar biasa dari Provinsi Aceh. Ya, dan selanjutnya kita beralih ke finalis putra dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, silakan dipilih tangkai bunga yang tersisa 2. Dan silakan dibuka. Pertanyaan nomor berapa? Baik, pertanyaan nomor 6, silakan mendekat mikrofon. Kita buka pertanyaan nomor 6. Silakan. Sudah siap Sulawesi Tengah? Sudah siap. Baik, simak pertanyaan berikut ini. Jika diberi kesempatan kembali ke masa lalu, hal apa yang ingin kamu ubah? Sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Baik, waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya diberi kesempatan, maka saya akan memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan yang saya telah lakukan. Sekalipun kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan, bukan berarti kita tidak bisa untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah kita perbuat untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Jawaban luar biasa dari Sulawesi Tengah. Tepuk tangan yang meriah untuk finalis terakhir kita kategori putra. Dan ini dia finalis terakhir dari kategori putri. Kami persilakan kepada Provinsi Sumatera Barat untuk maju ke depan. Ya, tangkai bunganya tinggal 1, otomatis itulah pertanyaan yang akan diberikan kepada Sumatera Barat.
Ya, silakan dibuka pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 8, silakan Sumatera Barat mendekat mikrofon. Sumatera Barat sudah siap? Siap. Baik, simak pertanyaan berikut ini. Menurut Anda, peran pemuda yang seperti apa yang dibutuhkan Indonesia sekarang? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Baik, waktu menjawab 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Pemuda yang dibutuhkan bangsa adalah pemuda milenial yang mampu membangun budaya, mampu mengembangkan, mampu mencintai budayanya sendiri. Tanpa mencintai budayanya, pemuda itu tidak berguna bagi bangsanya. Terima kasih. Dari Sumatera Barat yang tentunya mengakhiri seluruh final question top 5 dalam pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Tepuk tangan untuk top 5 seluruh para finalis yang telah melakukan tugasnya menjawab pertanyaan yang luar biasa dari Dewan Juri tentunya dalam waktu 60 detik dapat memikirkan jawaban yang luar biasa. Kita akan mengumumkan posisi pertama dari finalis putri yang memasuki top 3. Selamat. Kami ucapkan kepada Provinsi. Ya, selamat kepada Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, second position kategori putra dalam pemilihan top 3 Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020 jatuh kepada selamat kepada Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada posisi kedua di top 3 pada malam hari ini jatuh kepada Provinsi Jawa Tengah. Baik, ini dia finalis terakhir kita yang masuk dalam top 3 Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Finalis terakhir yang memasuki top 3 jatuh kepada siapa? Orang keras suaranya siapa? Selamat kepada Provinsi Riau. Ya, ini adalah position in top 3. Kita ucapkan selamat kepada finalis putri dari Provinsi Provinsi Sumatera. Finalis top 3 kita dalam pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Dan hadirin para pendengar yang berbahagia, ini dia wajah-wajah luar biasa di top 3 pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara selangkah lebih maju untuk dapat mengenakan crown sebagai Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan memasuki tahap final question. Ya, yang pertama mungkin kita bisa umumkan siapa yang akan menjawab pertanyaan untuk bersiap-siap. Untuk pertama kami mintakan kategori Putra Sumatera Utara 1. Kami persilakan untuk ke depan. Ya, Baik. kepada Dewan Juri kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Provinsi
Sumatera Utara 1. Kami persilakan kepada perwakilan Dewan Juri. Oke. Di sini kamu pilih nomor 1 sampai 3, pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 1. Oke. Nomor 1. Apa yang disebut dengan kebudayaan nasional Indonesia? Mohon untuk dijelaskan. Sudah jelas pertanyaannya, Sumatera Utara 1? Sudah jelas. Baik, waktu yang diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebudayaan nasional adalah identitas dari bangsa. Sudah seharusnya kita sebagai putra-putri terbaik Nusantara menjaga, melestarikan dan meneruskan kebudayaan melalui advokasi saya, Budiku Negeri, yang bergerak dalam 3 hal: budaya, pendidikan dan juga lingkungan, mampu untuk menjunjung tinggi pilar-pilar kebudayaan, pendidikan dan juga lingkungan. Terima kasih. Saya memiliki aplikasi Adat. Saya kemarin juara 2 dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim mendapatkan aplikasi Adat. Kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan kebudayaan yang berbasis ekonomi, sehingga tidak hanya dalam bidang ekonomi saja yang maju, tapi dalam budaya juga kita bisa berkembang. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaan, jawaban luar biasa dari Sumatera Utara 1. Tepuk tangan untuk Sumatera Utara 1. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita beralih ke finalis putri. Yang pertama kita panggilkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Baik, selanjutnya perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara kategori putri akan menerima pertanyaan dari perwakilan Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilakan dan kami informasikan kepada yang lain, penonton dan supporter untuk tetap tenang. Terima kasih. Oke. Untuk nomor 2, 3, 4, kamu pilih nomor berapa? Nomor 2. Oke. Untuk pertanyaan yang kamu pilih di nomor 2, tolong didengarkan dengan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan kemajuan kebudayaan? Mohon untuk dijelaskan. Sudah jelas pertanyaannya, Sulawesi Utara? Jelas. Baik, waktu yang diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Kemajuan budaya yang ada di Indonesia, budaya kita, kemajuannya sangat harus kita lestarikan terus. Kemajuan budaya harus kita lestarikan karena budaya yang kita cintai sendiri akan terus menjadi budaya yang dikenal dari negara-negara lain. Terima kasih. Waktu yang tersisa 30 detik lagi, sudah? Cukup. Baik, tepuk tangan untuk finalis Provinsi Sulawesi Utara. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita beralih ke finalis putra. Kami panggilkan Provinsi Kalimantan Selatan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja ya. Siapa? Bagaimana mengembangkan suatu budaya di Indonesia? Tolong dijelaskan. Sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Baik, waktu yang diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membudidayakan budaya agar lebih bagus. Pertama, di zaman era digital yang maju ini, kita bisa memanfaatkannya dengan cara membagikan informasi melalui sosial media seperti Instagram. Bisa kita sebarkan informasi melalui bentuk foto seperti YouTube, dan Instagram juga bisa melalui bentuk video untuk informasi tentang kebudayaan agar budaya terus maju dan tidak ketinggalan oleh zaman. Terima kasih. Baik, waktu yang tersisa 20 detik lagi sudah. Baik, tepuk tangan untuk Kalimantan Selatan. Ya, selanjutnya kita beralih ke finalis putri dari Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk perwakilan Dewan Juri
untuk memberikan pertanyaan kepada finalis Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, mengapa budaya perlu untuk dilestarikan dan bagaimanakah caranya? Sudah jelas? Untuk dijawab. Baik, sudah jelas pertanyaan Jawa Tengah? Jelas. Baik, waktu yang diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Budaya di Indonesia perlu dilestarikan karena budaya adalah bentuk sosial dari kehidupan kita. Budaya adalah nomor satu di kehidupan kita. Tanpa budaya, kita tidak akan mengenal bagaimana itu tradisi, bagaimana kebiasaan, bagaimana cara hidup seseorang dalam berbudaya. Terima kasih. Waktu tersisa masih 28 detik lagi. Sudah cukup? Masih ada teman. Cara melestarikan budaya dimulai dari diri kita sendiri. Setelah itu, kita mengajak orang lain untuk mencintai dan melestarikan budaya, sehingga budaya di Indonesia akan besar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Jawa Tengah. Ya, dan selanjutnya kita undang finalis putra dari Provinsi Riau. Baik, kami persilakan untuk perwakilan Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada finalis Provinsi Riau. 3 dan 4. 3. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional Indonesia? Mohon untuk dijelaskan. Sudah jelas pertanyaannya, Riau? Siap, sudah. Baik, waktu yang diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Bagi saya, kebudayaan nasional Indonesia yang utama yaitu kebudayaan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, budaya nasional Indonesia yaitu kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Kebudayaan yang bisa kita lihat, bisa kita kembangkan, bisa kita lestarikan. Dan kebudayaan nasional Indonesia juga merupakan budaya. Tersisa 14 detik lagi. Baik, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari perwakilan Provinsi Riau. Dan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir untuk finalis putri dari Provinsi Sumatera Barat. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk perwakilan Dewan Juri memberikan pertanyaan kepada Provinsi Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, bagaimana memanfaatkan budaya yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan bangsa Indonesia? Silahkan dijawab. Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, waktu yang diberikan 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara kita supaya bisa meningkatkan sosial dari kebudayaannya adalah mempromosikan budaya-budaya yang ada di provinsi kita, baru Indonesia. Mulai dari hal kecil baru sampai hal besar. Semua dari hal kecil itu akan bermakna besar untuk sesuatu yang besar. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk jawaban Sumatera Barat. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh finalis top 3 dalam Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020 yang tentunya telah melakukan tugas yang luar biasa menjawab pertanyaan langsung dari Dewan Juri, dan nanti langsung kita akan mendengarkan siapakah yang dinobatkan dan mengenakan crown sebagai Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020 sekaligus mewakili di ajang internasional nantinya. Berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman Special Award kepada seluruh finalis yang mendapatkan Special Award. pengumuman Special Award akan kita langsung umumkan kepada seluruh
para finalis. Baik finalis dari top 3, top 5, top 10 dan seluruh para finalis yang hadir. Kita akan umumkan special award dan special award persembahan finalis Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020 adalah Ya, jadi masih sama Dewan Juri. Memang semua yang mendapatkan juara, adapun nilainya langsung diberikan oleh juri, tidak berada di tangan kita ya. baik. Baru saja saya telah mendapatkan hasil keputusan resmi dari Dewan Juri. Sekaligus nanti di tangan kami dapat yang akan menggunakan crown sebagai Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu special award diberikan kepada seluruh para finalis. Dan special award itu adalah yang pertama, Putra Putri Kebudayaan Persahabatan jatuh kepada kategori putra. Selamat kepada Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya untuk kategori putri, kebudayaan persahabatan jatuh kepada Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk penyewatan kedua sahabat bersama untuk panitia menyerahkan Putra Putri Kebudayaan Persahabatan dalam grand final Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Iya, dan selanjutnya kita akan mengumumkan Putra dan Putri Kebudayaan Favorit Sosial Media. Siapakah kira-kira yang mendapatkan kategori Putra dan Putri Kebudayaan Favorit Sosial Media? Baik, terima kasih untuk Putra Putri Kebudayaan Persahabatan bisa kembali. Selanjutnya kita akan umumkan Putra Putri Kebudayaan Favorit Sosial Media. Kategori Putra jatuh kepada Selamat Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kategori Putri Kebudayaan Favorit Sosial Media jatuh kepada Sumatera Utara 1. Sumatera Utara 1 dinomorkan sebagai Putra Putri Kebudayaan Favorit Sosial Media. Ya, dan penyampaian diberikan oleh panitia. Dan setelah itu kita akan mengumumkan Putra dan Putri Kebudayaan Best Evening Gown and Formal Wear. Siapakah kira-kira? Baik, terima kasih. Silakan kembali untuk Putra Putri Kebudayaan Favorit Sosial Media. Dan yang berhak mendapatkan kategori Putra Putri Kebudayaan Best Evening Gown dan Formal Wear untuk kategori Putra jatuh kepada Selamat Provinsi Sulawesi Utara. Dan Putri, kami ucapkan selamat kepada Provinsi Riau. Penjabatan selepan langsung diberikan kepada Sulawesi Utara, kategori Putra dan Riau, kategori Putri dalam Best Evening Gown and Formal Wear. Ya. Baik, silakan kembali. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan Putra dan
Presentation and Advocacy jatuh kepada Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan selempang langsung diberikan kepada Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara dapatkan kategori Best Presentation and Advocacy. Ya, terima kasih kepada putra dan putri kebudayaan Best in Presentation and Advocacy. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan putra dan putri kebudayaan Best Traditional Costume. Kategori putra jatuh kepada provinsi. Ya, selamat kami ucapkan kepada Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, kategori putri dalam Best Traditional Costume jatuh kepada Sumatera Utara 1. Dan penyerahan langsung berupa selamat kepada finalis Jawa Timur dan Sumatera Utara 1 kategori Best Traditional Costume. Baik, terima kasih. Selamat kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan putra dan putri kebudayaan Best Catwalk. Selamat kami ucapkan kepada putra dari Provinsi Sumatera Utara 2. Dan selanjutnya untuk kategori putri dalam Best Catwalk jatuh kepada Sulawesi Tengah. Penyerahan selempang langsung diberikan kepada Sumatera Utara 2 dan Sulawesi Tengah dalam kategori Best Catwalk. Baik, kami usahakan untuk kembali. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan special award yang terakhir, yaitu putra dan putri kebudayaan Best Talent. Dan selamat kami ucapkan kepada putra dari Provinsi Riau. Selamat kami ucapkan. Dan selanjutnya kategori putri dalam kategori Best Talent jatuh kepada finalis Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan selempang diberikan kepada Sumatera Barat dan juga pada perwakilan dari Riau. Dan selamat kepada seluruh pemenang dari Special Award. Dan selanjutnya kita sebentar lagi akan mengetahui siapa yang akan mendapat gelar dari Runner Up 2, Runner Up 1, dan Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Baik, di tangan saya sudah ada amplop yang berisikan nama-nama juara, mulai dari runner up 4, runner up 3, runner up 2, runner up 1, dan sekaligus dinobatkan sebagai Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Masih bersegel dan penilaian langsung dari Dewan Juri berdasarkan hasil pengamatan mulai dari karantina, kemudian mengikuti beberapa kompetisi, dan akhirnya di malam grand final tentunya diberikan penilaian juga sebanyak 10%. Nanti kita akumulasi penilaian dari mulai karantina hingga malam grand final. Ya, dan itulah dia momen pembukaan amplop untuk mengetahui siapa yang nantinya akan menjadi Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Untuk pertama kita akan umumkan runner up 4. Runner up 4 kategori putra
perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, dan selanjutnya runner up 4 finalis Putra Kebudayaan Nusantara 2020 kami ucapkan selamat kepada Provinsi Aceh. Selamat kepada runner up keempat Sulawesi Tengah dan Provinsi Aceh. Ya, penyampangan langsung dilakukan oleh fashion designer kita, yaitu Bapak Saiful Ramolo. Perjalanan berupa selempang juga beriback dan persembahan dari sponsor kita Dixie Cosmetic dan juga sponsor kita Gatsby yang telah memberikan beriback sekaligus apresiasi kepada runner up keempat Sulawesi Tengah dan Provinsi Aceh. Selanjutnya kita akan mengumumkan runner up 3 Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Kategori Putra, kami ucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Timur. Dan sekaligus juga kategori Putri runner up ketiga Sumatera Utara 2. Selamat kepada Jawa Timur dan Sumatera Utara 2 berhasil menduduki posisi runner up 3. Dan penyelempangan kami undang Dewan Juri. Penyerahan selempang dan juga goodie bag bersama dari sponsor kita, tentunya dalam bentuk apresiasi runner up ketiga Jawa Timur dan Sumatera Utara 2. Ya, dan juga Ibu ini merupakan merupakan staf Presiden Indonesia yang hadir pada malam hari ini juga sebagai Dewan Juri yang ikut menentukan nilai dari setiap finalis. Ya, kami ucapkan selamat kepada runner up 3. Yang tentunya jawaban dari semua kerja keras finalis top 3 yang berhasil menduduki final round dalam pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Perlu kami sampaikan, penilaian dilakukan mulai dari karantina, kemudian melalui proses pembekalan, kemudian ada juga deep interview dan juga bagaimana attitude dan tata krama dari setiap finalis yang ada dari Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Artinya seluruh penilaian tetap objektif dilakukan mulai dari karantina hingga malam penobatan. Dan tentunya kita akan umumkan siapakah yang berhasil mendapatkan juara runner up 2 kategori putra. Siapa? Siapa? Baik, yang berhasil menduduki posisi
putri dari provinsi Sumatera Barat. Sumatera Utara 1 dan Sumatera Barat. Yang misalnya itu perwakilan dari Dewan Juri menyebarkan selempang sekaligus pemberian hadiah tambahan dari sponsor. Tentunya perwakilan dari Sumatera Utara 1 menduduki runner up 2 dan juga Sumatera Barat kategori putri menduduki runner up 2. Runner up 2 diberikan selempang penyematan sekaligus juga crown kepada finalis yang tentunya telah berhasil menduduki runner up 2. Putri dari Sumatera Barat. Selamat kepada Putri Sumatera Barat dan Putra Sumatera Utara 1 telah berhasil menduduki runner up 2 sekaligus nantinya akan menjalani proses karantina kembali untuk mempersiapkan dalam ajang internasional. Baik, kami persilakan untuk sesi dokumentasi untuk para media untuk dapat mengabadikan momen bersama runner up 2. Hadiahnya juga dipersembahkan oleh ARD Selempang, juga dari Pixie Cosmetic, ada juga dari Gatsby, dan tentunya ini akan mengawali hari-hari selanjutnya dari runner up 2 Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara mendapatkan perbekalan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional nanti. Wow, luar biasa, banyak sekali sepertinya goodie bag dan hadiah dari sponsor yang diberikan kepada runner up 2 yang tentunya telah berhasil dalam titik sampai ke runner up 2 merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh peserta finalis dari Sumatera Utara 1 dan Sumatera Barat. Tentunya mengingat segala perjuangan yang telah mereka lakukan merupakan hasil dari perjuangan dan kerja keras selama ini. Ya, baik, terima kasih dan kami persilakan kepada runner up 2 untuk kembali ke posisi semula. Kami persilakan untuk kembali ke posisi, biarkan saja. Selanjutnya yang tersisa, silakan keempat finalis, silakan maju ke depan. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan. Kita akan mengumumkan runner up 1 dan juga juara Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Siapakah yang akan menyandang gelar sebagai Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2020? Suaranya mana? Kita akan mengumumkan siapakah yang dinobatkan sebagai Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Untuk hadir ke atas panggung karena Dewan Juri yang akan melakukan crowning moment kepada penyandang gelar dari Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara. Apakah dari Provinsi Kalimantan Selatan atau dari Provinsi Jawa Tengah atau dari Provinsi Riau dan atau dari Sulawesi Utara yang akan berhasil mendapatkan sebagai
Nusantara, sekaligus juga telah diberikan crown sebagai runner-up 1. Selamat kepada pemenang kategori putra Kalimantan Selatan. Mana supporternya? Ini dia persembahan terbaik Putra Kebudayaan Nusantara tahun 2020 sekaligus mewakili di ajang internasional nantinya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pemenang kita pada malam hari ini, Kalimantan Selatan dan juga Jawa Tengah. Bagi pemenang berhasil mendapatkan berupa uang tunai, voucher, dan juga sponsor goodie bag dari beberapa sponsor, sekaligus dinobatkan sebagai putra dan putri kebudayaan Nusantara tahun 2020. Selamat bertugas kembali kami ucapkan kepada Jawa Tengah selaku putri kebudayaan Nusantara 2020 dan Kalimantan Selatan sebagai putra kebudayaan Nusantara tahun 2020. Ya, berikan aplaus kepada pemenang kita pada malam hari ini. Baik, pemberian goodie bag dan sekaligus buket bunga diberikan kepada runner-up 1 dari Riau. Kemudian kategori putri jatuh pada Sulawesi Utara, berhasil menduduki posisi runner-up pertama. Ya, dengan begitu kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah menemani para finalis mulai dari masa karantina sampai dengan Grand Final pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2020. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh para sponsor yang tentunya telah memberikan waktu dan tenaganya untuk tentunya mendukung suksesnya acara Grand Final pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2020. Terima kasih juga untuk seluruh para dewan juri yang telah hadir dan memberikan penilaian